Nusantara adalah negeri yang didirikan oleh para dewa. Negeri kayangan, tempat para dewa bertahta, mengukir sejarah, menorehkan mahakarya yang tergelar di jagat semesta Nusantara ini. Tak mengherankan jika Nusantara menjadi bentangan luas ilmu pengetahuan. Begitu banyak jejak arkeologi peradaban manusia purba dan menyimpan berjuta misteri kehidupan purba kala yang belum tergali. Begitu istimewanya Nusantara hingga namanya begitu harum tersebar ke seluruh pelosok dunia. Sampai Plato pun menuliskan dengan nama Atlantis. Ya, Atlantis ada di sini. Negeri yang hilang, yang selama ini dicari-cari oleh para pakar sejarah, arkeolog, geologi, dan sejumlah antropologis. Situs megalitikum Gunung Padang adalah keajaiban tersembunyi dan peradaban kuno yang menakjubkan. Disebut-sebut sebagai situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Penemuan terus terjadi, tetapi misteri yang terkandung jauh lebih banyak lagi. Belum terkuak seutuhnya, masih banyak tanya yang belum terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kali ini, kami ingin berbagi kisah eksplorasi kami di situs Gunung Padang yang berlokasi di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Hingga kini, situs purba ini masih menjadi misteri, bahkan menjadi kontroversi di kalangan peneliti sejarah. Situs Gunung Padang pada tahun 2013 dan 2014 menjadi topik yang kontroversi sejak diteliti oleh tim terpadu, bahkan digadang-gadang sebagai salah satu situs tertua di dunia. Situs ini berusia 10.000 tahun, sejaman dengan situs Göbekli Tepe di Turki. Situs ini diperkirakan pertama kali dibangun pada 8.000 sebelum Masehi. Usianya bahkan lebih tua dari piramida Giza di Mesir, yang dibangun sekitar 2.500 sebelum Masehi, dan peninggalan kota tua Mohenjo-daro dan Harappa di India yang berusia 3.000 tahun. Keterpautan waktu yang cukup jauh itu tentunya menyedot banyak perhatian dunia. Dalam sejarah Indonesia, peradaban kita baru dimulai sekitar tahun 600 Masehi, dan penduduk Nusantara masih masa bercocok tanam dan belum memiliki peradaban tinggi.
Jika situs Gunung Padang dapat terungkap, maka hal ini akan membuka mata dunia, mengubah pandangan sejarah dunia, bahwa nenek moyang kita telah membuktikan memiliki adanya kemampuan teknologi hingga sosial budaya yang jauh lebih modern dari catatan sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban yang diyakini selama ini. Nama Gunung Padang memiliki dua makna. Pertama, padang berarti terang berderang. Kedua, padang, pa berarti tempat, da berarti besar atau agung, dan hiang yang berarti nenek moyang atau leluhur. Ketiga makna itu, padang diartikan sebagai tempat agung para leluhur. Secara etimologis, kata dewa berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu dev, yang berarti sinar, cahaya berkilauan yang juga berarti terang berderang. Dewa berperan memberi sinar, petunjuk, nasihat, perlindungan kepada manusia di kehidupan, sesuai dengan tugas masing-masing. Gunung Padang berarti tempat pemujaan para dewa agung. Dugaan ini didasarkan pada hasil ekskavasi yang dilakukan arkeolog Indonesia dan diyakini masuk ras Austronesia yang memiliki tradisi pemujaan leluhur yang biasanya dilakukan di tempat-tempat tinggi. Simbol-simbol ketuhanan khas era purbakala membuat kita menerawang jauh ke masa silam, memacu imajinasi, daya hayal yang tak terjangkau nalar. Betapa agung peradaban purba Nusantara. Serakan batu hitam bermotif memiliki keteraturan geometris, ada pesan moral, serta kebijaksanaan kosmis yang begitu tinggi sebelum agama-agama modern masuk ke Nusantara. Jika Babilonia menganggap sakral angka 11 atau Romawi kuno dengan angka 7, maka di Gunung Padang, Nusantara purba memuja bilangan 5. Gunung Gede dan Pangrango, dua gunung tersebut merupakan poros untuk memuja Sang Pencipta. Gunung Padang berada di tengah, dikelilingi oleh 5 gunung. Di sisi barat ada Gunung Karuhun, di sisi timur ada Gunung Pasir Malang, dan di bagian selatan ada Gunung Malati, Gunung Pasir Empet, serta Gunung Batu. Situs Gunung Padang diyakini pernah digunakan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, seperti Kerajaan Pajajaran. Hal ini dibuktikan dengan penemuan koin-koin berlubang dari Tiongkok di kolam bagian depan area situs. Koin-koin tersebut sejaman dengan Kerajaan Siliwangi. Selain penemuan koin, di area lokasi situs ditemukan pecahan-pecahan keramik dari dinasti Ming dan dinasti Song. Pecahan keramik itu mengindikasikan situs Gunung Padang pernah menjadi tempat para petinggi kerajaan yang sedang berkuasa. Terlepas dari kontroversi hasil penemuan tim arkeolog nasional maupun tim terpadu penelitian mandiri, yang pasti kita harus bangga menjadi anak negeri memiliki nenek moyang
yang telah mewariskan karya besarnya kepada kita. Kita semua mempunyai tugas suci yang sama, yakni menjaga warisannya. Jadi jelas satu kekeliruan jika kita beranggapan leluhur Nusantara adalah penganut animisme. Leluhur Nusantara di masa purba telah memiliki keyakinan monoteisme yang disebut ajaran Kapitayan. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mencari data tentang etnis penghuni Nusantara, bahwa sejak zaman purba manusia sudah mengenal keyakinan dan harapan yang menjadi cikal bakal agama purba. Sejak zaman Pleistosen akhir, para penghuni Nusantara sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Dari berbagai hasil budaya batu purba seperti menir, dolmen, yupa, sarkofagus, dan punden berundak, membuktikan bahwa leluhur kita sudah mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaan. Berlanjut ke zaman perunggu sampai ke zaman logam yang banyak ditemukan hasil galian, mengindikasikan bahwa ada hubungan antara perilaku sosial dan agama pada kehidupan penghuni Nusantara. Pada hakikatnya, agama kuno penduduk Nusantara adalah agama yang sudah dianut sekian lama. Sejak masa Eotikum hingga zaman modern dengan nama yang berbeda-beda di setiap wilayahnya, seiring dengan perkembangan ras manusia dan membentuk suku-suku di Nusantara. Nama agama ini pun menjadi berbeda-beda di setiap wilayahnya, seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, Ugomo Malim, dan sebagainya. Mahakarya leluhur Nusantara yang sebelumnya dipikir hanya ada di Mesir, ternyata di Nusantara piramid-piramid itu tersebar di mana-mana. Nusantara menuju mercusuar dunia. Demikian secuil kisah eksplorasi kami di situs Gunung Padang ini. Semoga bermanfaat dan menggugah hati untuk lebih peduli kepada leluhur. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, untuk dapat ke puncak gunung yang tinggi dan mendaki, lepaskanlah segala ikatan yang menjadi beban. Puncak gunung yang tinggi itu adalah kesadaran kita akan Tuhan. Puncak gunung yang tinggi itu adalah kekosongan yang tanpa batas. Dan puncak gunung yang tinggi itu ada di dalam diri kita sendiri. Masuklah ke dalam dan mendakilah. Lepaskan keegoan, lepaskan ikatan keduniawian, gapailah puncak cahaya itu. Itulah jalan Gunung Padang, terang berderang dan tenang. Wallahu alam bisawab. Salam cinta
leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.